مؤلف رحمه الله تعالى في الدارين آمين. ليس فيها نقص لأحد ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ya benar walamma dhahara lan sumangsane pertelo jelas walamma dhahara lan sumangsane pertelo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrisalati kelawan risalah birrisalati kelawan risalah surat utusan lam ya'mur kan orang perintah tidak perintah sapa nabi ahadan ing wong suwiji. Nabi tidak merintah kepada seseorang min ashabihi saking piro-piro sahabat kanjeng Nabi bitarkil hirfati kelawan ninggalake penggawean bitarkil hirfati kelawan ninggalaken penggawean. Jadi Rasulullah menjelaskan di dalam risalah bahwa beliau tidak memerintahkan kepada seseorang untuk meninggalkan bekerja. Artinya kerja itu harus karena bentuk tanggung jawab. Walaupun seumpamanya hanya ngajar paling ringan itu termasuk kerja. Ngajar kayak saya begini kerja apa enggak? Kerja. Jadi jangan sampai nganggur. Jangan sampai enggak bekerja, enggak ngapa-ngapain. Kasihan keluarga di rumah. Ya, kalau ada orang tua kalian yang enggak bekerja, itu salah apa benar? Salah. Karena seperti kalian ini ya masih belum berkewajiban untuk bekerja, tapi kewajiban kalian adalah belajar. Ini Rasulullah sudah dhahara Rasulullah sudah menjelaskan bahwa lam yakmur ahadan min ashabihi dari sahabat-sahabatnya tidak memerintahkan untuk meninggalkan bekerja allati kang biyadihi saya sudah mau makan
allati kan biyadihi kelawan tangani ahad. Jadi bekerja dengan tangannya sendiri, bukan tangannya orang lain, dengan tangannya sendiri, hasil keringat sendiri. Kebanyakan zaman now pingin banyak uangnya, tapi nggak pingin capek. Mana ada orang yang sukses itu hanya dengan diam, dengan nggak ngapa-ngapain, dengan nganggur. Emang kata bahasa sekarang, uang bisa langsung turun dari langit, turun sendiri, langsung banyak uangnya. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Jadi harus dengan tangan sendiri kalau memang kitanya yang ingin menjadi orang yang sukses. Orang sukses itu ya bukan hanya banyak hartanya saja, mungkin sukses dengan keilmuannya, mungkin sukses dengan karirnya, sukses dengan mendidik anak-anaknya, sukses dianya sendiri ya bisa memberikan contoh. Jadi bukan orang sukses itu diukur banyak hartanya, banyak ininya, enggak ya, banyak. Tapi di sini urusan hirfah, urusan bekerja biyadihi, dengan tangannya sendiri. Jangan bermimpi, jangan menghayal. Karena banyak orang yang berhayal, pingin seperti ini, pingin seperti itu, tapi dia sendiri nggak mau capek, nggak mau berbuat, nggak mau bekerja, nggak mau belajar. Kalau kalian yang salah fatal itu kalau nggak mau belajar. Halo, belajar ya dengan dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu teman saya itu pintar, rajin, hebat, tapi dirinya sendiri melempem kayak kerupuk, kena angin langsung iya baru 1 tahun sudah yang ini yang itu, baru mondok dapat 3 tahun udah merasa udah nggak ada yang nandingi. Masih jauh, masih jauh. Saya barusan baca di berita bahwa ternyata Bang Hotman Paris itu sakit. Kenal Hotman Paris? Pengacara yang ya, yang tangannya gini-gini tuh. Nah, tuh. Ya. Gini-gini orangnya ya enggak begitu ganteng lah, masih gantengan siapa?
dengan Bakri. Iya, Bakri ya hitamnya sama, gendutnya sama. Tapi kalau Bakri mah agak punya uang. Kalau Bang Hotman mah jelas ya, tongkrongannya pakai Lamborghini. Kalau Bakri tongkrongannya mojok di sana ngerokoknya sisanya orang lagi. Ternyata katanya isunya sakitnya itu digigit berang-berang. Jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di Indonesia nggak bisa sembuh karena darahnya itu ngedrop. Akhirnya dibawa ke Singapura. Orang punya duit ya. Coba kalian sakit begitu ya udah, tinggal nunggu aja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Hotman itu sakitnya karena terlalu capek bekerja, pagi siang malam, udah klaimnya itu terlalu banyak, kerja yang keras. Artinya enggak pandang itu orang muslim ataupun orang non-muslim. Kalau orang itu bekerja beneran, ya bisa menjadi orang yang sukses. Halo, itu sampai dibela-belain, sampai ya begitu. Kalau orang kecapean itu yang kena adalah hatinya, livernya, karena terlalu diforsir. Intinya Rasulullah bersabda di sini, enggak salah ini, lam ya'mur ahadan min ashabihi bitarkil hibah alladhi biyadihi. Ya, enggak boleh. Rasulullah itu memerintahkan enggak boleh kamu dari sahabat-sahabatku untuk meninggalkan pekerjaan. Halo, semangat. Ya, semangat. Kiamat masih jauh. Tapi satu, biyadihi, ya, dengan tangannya. Maksudnya pekerjaannya bukan karena orang lain. Biasanya orang itu nitip ada proyek, udah saya nimbrung aja bagi hasil, nggak bekerja sendiri, akhirnya nggak maksimal, dapat untung juga nggak maksimal. Coba punya sendiri, dikelola sendiri, dikerjakan sendiri, diperhatikan mulai dari nol sampai bisa dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, dengan semuanya, baru orang itu akan mencapai apa yang dia inginkan. Beda kalau kitanya hanya berharap. Ini kebanyakan orang sekarang itu berhayal aja. Andai. Ya sudah, andai aja. Hanya melihat aja ada orang ini, ngelihat pingin, dia nggak nyampe kepinginan. Bal akhirnya balik netepaken sapa Kanjeng Nabi hum ing ashab. Bal aqarrahum balik netepaken sapa Kanjeng Nabi hum ing ashab ala hirafihim ing atase pira-pira penggaweane ashab, wa amarahum lan perintah sapa Kanjeng Nabi, wa amarahum lan perintah sapa Kanjeng Nabi hum ing ashab
bin nushi fiha bin nushi kelawan nasihati fiha ing dalam hirfah fiha ing dalam hirfah wa kana lan ono wa kana lan ono sapa man qaddasa kang mujiaken sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing sirrahu ing rahasiane sahibul wasiyah yang di atas wa kana sahibul wasiyah rahimahullah sirruhu ing rahasiane sahibul wasiyah yaqulu mongko ngucap sapa sahibul wasiyah al-kamil man yuslakun nas wa hum fi hirfahim fi harfihim al-kamil utawi wong kang sampurna iku man wong salaka kang ngambah sapa man berjalan sapa man annasa ing manusa wa hum utawi nas iku fi hirfihim ing dalem penggawean nas iku fi hirfihim ing dalem penggawean nas laman ora wong ya'muruhum kang perintah sapa man ing nas bitarkil hirfati kelawan ninggalaken penggawean hatta yasbuhum sehingga ngambah sapa man ing nas. Jadi orang yang dinamakan orang yang sempurna itu adalah orang yang melakukan yang mau bekerja wa hum fi hirfihim, orang yang mau bekerja, bukan orang yang menyuruh untuk meninggalkan hirfah. Halo. Jadi orang yang sempurna itu adalah orang yang menjalankan fi hirfihim wa hum fi hirfihim, dia fi hirfihim di dalam melakukan laman ya'muruhum bitarkil hirfah hatta yaslukahu. Lebih baik bekerja daripada meninggalkan kerja, walaupun bekerja itu enggak enak, walaupun bekerja itu berat. Dikira sama kalian enak itu kerja di kantor, namanya di kantor berasik. Udah saya jadi PNS saja, enak, mau masuk mau enggak. Nah itu urusan amanah kalau begitu. Dimanapun kita bekerja ya tanggung jawab. Kalau orang bekerja hanya ingin dapat bayarannya aja, tapi tanggung jawabnya enggak ada. Nah ini bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Wa kana qaddasallahu sirrahu wa kana lan ono sapa sahibul wasiyah qaddasallahu fa innahu mongko temen setuhune kelakuan iku ma apa min amrin saking perkara masyru'in kang den syariataken illa lamun ora ma min amrin masyru'in wa yumkin lan
kongan mungkin sapa al-arif wong kang makrifat maring Allah ayu sila ing yen to nekaake sapa al-arif sahibahu ing sahibi al-arif ila hadratillahi maring ngarsane Allah ta'ala mawluhur sapa Allah minhu saking arif bi khilafil umuri berbeda kelawan pira-pira perkara allati lam tusra kang ora den syariatken lam tusra allati kang lam tusra kang ora den syariataken apa allati lam tusra kang ora den syariataken apa allati wa kana lan ono sapa sahibul wasiyah iku yaqulu ngucap sapa sahibul wasiyah al mukmin al muhtarib akmalu indi minal majadib al mukmin utawi wong mukmin al muhtarib kang nyambut gawe yang bekerja iku akmalu luwih sempurna indi ana sanding ingsun minal majadibi saking pira-pira guru kang jadab majdub. Jadi orang mukmin yang mau bekerja itu lebih sempurna indi di sisiku minal majadibi dari guru yang majdub. Tahu jadab? Nah, tinggalnya yang aneh, tapi enggak nyampe derajatnya gila. Tapi ya begitu, kelakuannya enggak masuk akal. Ada sini yang jadab? Hewan? Enggak ada lah. Min masyayihiz zawaya saking piro-piro guru min masyayih saking piro-piro guru az-zawaya pondok zawiyah pojokan maksudnya pondok guru-guru pondok alladzina pira-pira ake yaquluna kang mangan sapa alladzina lan pira-pira wong ake yaquluna kang padha mangan yang sama-sama makan biyadihim kelawan tangane alladzina wa laisa lan ora ono iku biyadihim kelawan tangane alladzina apa irfatun penggawean dunyawiyatun kang bangsa dunya yaquluna biyadihim wa laisa biyadihim hirfah. Jadi makannya dengan tangannya tapi tangannya itu bukan dari hasil bekerja. Ada orang sekarang itu bukan dari hasil keringat sendiri, tapi nunggu-nunggu dari pemberian orang lain. Saya waktu pertama di sini begitu banyak ya orang yang minta, padahal dia badannya kekar, badannya kuat, umurnya masih muda. Yang nggak kelihatan kalau udah kakek-kakek atau nenek-nenek minta mama belum, dia kan itu datang lagi ini minta. Itu di sini dijadikan pekerjaan.
Jadi semuanya wilayah mana nih, Jajalem Jaya, ini ada wilayahnya, ini kekuasaannya bangsa apa, kan gitu ya. Nanti masuk gabus bangsa apa namanya, itu namanya preman. Padahal secara badan itu lebih gagah dari yang diminta. Itu juga enggak bagus. Apalagi ada unsur ikrah, ada unsur memaksa. Itu dimaklumin karena dia memang enggak ada ilmu, memang enggak pernah sekolah. Ya mohon maaf kalau kalian nanti seperti itu, ya nggak ada bedanya sama orang yang nggak sekolah sama preman, kan gitu ya. Makanya jangan sampai kita itu hanya menunggu pemberian dari orang lain, nggak bagus. Kalau bisa kalian yang memberi, kalian yang ngasih. Nah, di sini alladzina yaquluna biyadihim wa laysa biyadihim khifah dunyawiyah. Fayafhamu mongko bukan faham ya. Apa itu? Yakfihim ya. Hah? Tak itu pakai tak. Maklum ini matanya kurang kelihatan. Takfihim kang ngerangso menjaga opo hirfah, kang ngerangso kang menjaga opo hirfah him ing masayih zawaya an sadaqatin nasi, saking piro-piro sedekah nas. Nah ini dia, menunggu sedekah dari orang. Jadi pemahamannya saya ini nggak usah hirfah ya, hanya menunggu dari pemberian orang. Jadi kalau bisa kita terjaga dari itu. Ya kalau kita punya penghasilan sendiri, itu sudah enggak mengharapkan kepada pemberian manusia, pemberian orang. Kita kuat sendiri, kita bisa sendiri, kita bisa berbuat sendiri, kita bisa menghidupkan sendiri. Bisa kira-kira? Bisa? Ya syukur-syukur ada yang ngasih, kayak makan bergizi gitu ya. Itu mah kita nggak minta, tapi alhamdulillah. Tapi dengan itu bukan kita itu ya, bukan menjadi tambah nggak semangat belajarnya. Justru dengan ada makan bergizi gratis ini, kita tambah rajin, tambah semangat. Jadi biasanya enggak, orang Indonesia salah, dikasih makan gratis bergizi, ya udah tambah nggak ngapa-ngapain, tambah uangnya, kirimannya, dibeli rokok, ya kriya, malah rajin keluar, warnet, ngebul, kamar mandi ngumpet. Akhirnya ketemu Pak Rizal, ya udah habis. Wa ausahahu lan piro-piro regetin mas.
Jadi kalau sedekah zakat itu kotoran kata sini. Wa ausahum lan ragetin nas, kotorannya orang. Kita nerima. Namanya ada zakat, rebutan itu. Yang mau menerima zakat. Sampai itu beras, sampai bulukan itu ditaruh. Ada di salah satu masjid itu ditaruh. Sampai berasnya itu sampai nggak bisa dimakan. Padahal itu adalah amanah untuk disampaikan kepada fukara masa sakit. Itu enggak, kadang lalai, DKM-nya lah lalai. Kalau itu bukan haknya sendiri, itu harus kita sampaikan kepada yang berhak. Itu banyak kejadian. Makanya jangan bangga, jangan senang kalau kita itu menerima. Justru kalau kalian yang ngasih, itu kalian luar biasa. Kalian harus bangga. Saya bisa zakat fitrah, walaupun hanya berapa zakat fitrahnya sekarang? 47.000. Itu edaran dari Basnas Kabupaten Bekasi. Belum nanti kewajiban yang lain, zakat malnya. Kalau orang itu punya harta, ya harus ada zakat mal. Dihitung penghasilannya berapa, ininya berapa, nanti baru zakatnya berapa, 2,5%. Kalau penghasilannya ada 3 miliar, 2,5%-nya berapa? Nah itu nanti yang harus dikeluarkan. Itu kata sini apa? Ausahahu, ya. Kotoran-kotoran nas wa qad akramalan teman-teman muliakan sapa Allah Gusti Allah taala maulur sapa Allah al-muhtarifata ing penggawean bi umurin kelawan pira-pira perkara, bi umurin kelawan pira-pira perkara butilu kang den utamaaken apa muhtarifah, utilu kang den utamaaken sapa nas biha kalawan muhtarifah alal muta'addin. Ya benar, alal muta'addina ing atase pira-pira wong pepeko, wong sembrono min ghairi hirfatin, saking tanpa nyambut gawe. Allah akan memuliakan kepada orang-orang yang bekerja bi umurin fuddilu biha 'alal muqtaddin. Jadi diunggulkan daripada orang yang sembrono, yang tidak mau bekerja. Allah akan memuliakannya dengan banyak hal, ya. Ya kalau orang itu sungguh-sungguh akhirnya jadi kaya, Allah akan memuliakan dengan kekayaannya itu. Banyak orang yang butuh, banyak orang yang mendekat. Ya kayak ada gula, ada semut. Begitu juga kalau orang kaya itu banyak yang mendekat. Kita coba datang, lihat mamanya dari Jakarta pulang ke kampung lebaran, kalian pulang bawa semuanya, harta bawa, mobil bawa, ini bawa. Itu sekampung pada pingin dekat apa enggak? Pasti semuanya berharap, ya. Nah itu berarti Allah memuliakan. Yang penting digunakan sebagaimana mestinya, ya, digunakan yang positif, bukan yang negatif. Ini babnya urusan bekerja. Al-awwalu utawi kang kawitan
Yang pertama, anna a'mala ahaduhu iku temen setune piro-piro amale salah sijine nas. Coba mulut kalau ngomong dalam hati aja ya. Anna a'mala ahadu teman setune piro-piro amale salah sijine al-muhtarifah iku lagu maring ahad dikaunihi krono temen setune ahad iku yakulu mangan sapa ahad iku yakulu mangan sapa ahad min apa itu kasbihi saking penggaweane ahad la min shadaqatin nasin orang saking piro-piro sedekah yang manusa wa ausahihim lan piro-piro regetin nas wa ausahihim lan piro-piro regetin nas. Jadi sesungguhnya amalnya salah seorang yang bekerja ini adalah yakulu min kasabihi, yaitu makan dari hasilnya sendiri, dari hasil pekerjaannya sendiri, bukan makan dari sedekahnya orang lain atau kotoran-kotorannya orang lain. Ini yang benar. Asani utawi kang kaping pindho iku adalu dakwahu ora anane ngaku-ngakune ahad. Ada ora anane dakwahu ngaku-ngakune ahad al ilma ing ilmu wa takabburin lan ora anane takabbur gumedhe sombong sapa ahad wa takabburihi lan ora anane takabbure atau gumedene ahad atau sombongnya ahad alal jahilina ing atase pira-pira wong bodoh. Sudah bodoh sudah ganteng pintar. Yang rata-rata itu orang sombong itu ya karena nggak punya ilmu, akhirnya jadi takabur. Ya kalau kita diamanai oleh Allah jadi orang kaya raya, tapi nggak punya ilmu, nah itu harus hati-hati. Biasanya banyak yang sombongnya itu luar ya. Kalau orang Madura itu kalau mau mudik itu biasanya mudiknya harus pakai mobil, walaupun mobilnya kredit. Jadi mobilnya mesinnya itu apa? Jadi kalau mau lebaran begini itu orang Madura kok kaya semua ya. Itu mobilnya nanti pulang dari mudik langsung ditarik sama ininya, dijual lagi. Itu banyak. Namanya pencitraan, biar dibilang dia banyak uangnya, padahal kalau dimintain nggak punya itu duit nggak ada. Orang mobilnya masih baru kredit, masih baru. Fayashhadu, makanya jangan senang jadi orang yang nggak punya ilmu alias orang bodoh, banyak sombongnya tapi nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi masih ada aja yang percaya itu. Bayashhadu mengkoni
ningali sapa ahad haqarata nafsihi ing enake awak dhewe ne inane haqara bukan enak ina haqarata nafsihi ing inane awak dhewe ne ahad wa ta'dimi ghairihi lan ngegungake liyane ahad mulutnya wa ta'dimi ghairihi lan ngegungake liyane ahad as-salisu tawi kang kaping telu iku salamatuhu selamete ahad minas sabahi saking nyerupani al-aqliyati kang bangsa akal billahi krana Allah taala maha luhur sapa Allah wa fi rasulihi lan ing dalam utusane Allah wa ahkamihi lan pira-pira hukumi Allah. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba sapa ahad fi maksiatin ing dalem maksiat ing dalem maksiat yasiru mongko dadi sapa ahad iku yashhadu nakseni sapa ahad qabaha ing alane maksiat. Kalau orang sudah jatuh pada perbuatan maksiat, ini qabaha maka akan nampak kejelekannya. Kalau orang itu melakukan sekali dua kali masih nggak ketahuan, begitu ya. 3 kali masih nggak ketahuan. Kalau berkali-kali, nah itu baru Allah menampakkan aibnya. Baru kalian dikasih diingatkan itu aja masih diulangi lagi. Nah, ini nanti akan lebih lagi. Makanya kalau ada orang sudah ketahuan itu biasanya enggak sekali, itu mesti sudah berkali-kali. Kalau orang itu sudah berani manjat tembok, berarti itu bukan hanya sekali. Itu ilmu reserse kepolisian gitu. Makanya bohong kalau hanya bilang saya ambil duit, saya beli sate banyak. Jam 11:30 malam cari sate, mana ada sate buka? Mana ada warung buka? Mungkin kalau bulan puasa ya. ATM-nya juga malu kalau diambil uangnya itu. Jangan ya saya mau istirahat, jangan ngambil sekarang capek kata ATM ya. Ya ada yang kemarin namanya ngambil malam tapi melonjak pada. Nah itu aneh bin ajaib. Maksiat waqa'a fi maksiatin yasiru yashhadu qabaha maka akan yasiru akan menjadi sapa iku yashhadu nakseni sapa ahad qabaha ing alani maksiat. Wala yara lan ora ningali sapa ahad annahu temen setuhune ahad iku fa'alan lakoni sapa ahad sayan ing suwi-jiwi. Bahasa Jawa udah bisa belum? Insyaallah bisa ya. Gampang itu. Masih susahan bahasa Inggris katanya. Ini bahasa sendiri, hanya sopo, ono, iku, utawe, dan begitu aja ya. Kalau bahasa Inggris, what is your name, my name, you are,
I don't know yoga sino kan gitu. Sayan ing suwiji-wiji yukafiru kang lebur apa sae ing maksiat yukafiru kang lebur apa sae ing maksiat wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono arba'ah wa kana lan ono sapa sayyidi Gusti ingsun Ali Al-Khawwas Syekh Ali Al-Khawwas yaqulu ngucap sapa Syekh Ali Al-Khawwas indi iku ono sanding ingsun annalladzi utawi setuhune wong yang kulukang mangan sapa alladzi min kasbihi saking penggaweane alladzi walau makruhan walau senajan iku makruh. Innal ladzi yaqulu min kasbihi walau makruhan, sesungguhnya orang itu makan dari pekerjaannya walau di situ makruh, seperti kal hujami koyo tukang canduk. Kalau sekarang itu pengobatan herbal canduk itu makruh, pekerjaan makruh, walaupun dari pekerjaan makruh hasil uangnya enggak apa-apa, yang penting enggak haram ya. Kalau enggak ada tukang canduk, tukang bekam, kalau ada darahnya yang kotor susah untuk dibersihin. Kalau di bekam itu bisa bersih. Saya dulu pernah di Yaman itu bekam, yang di bekam itu karena pusing terus di kemana itu diambil darahnya. Masih ingat itu digundulin dulu, bukan digundul enggak, mana ya gundul, diambil rambutnya baru kayak dimasukin ada apinya gitu. Alhamdulillah habis itu enggak pusing karena memang untuk mengeluarkan darah kotor. Walau makruhan di sini kal hujami koyo tukang canduk. Canduk tahu? Yang kedua wal qonawati lan tukang gawe tombak. Orang yang tukang membuat tombak untuk perang. Untuk perang berarti untuk bunuh orang. Enggak boleh juga yang buat celurit itu. Buat golokin apa? Buat berantem. Kalau dulu buat tombak memang untuk menerangi ya antara muslim sama ghairu muslim. Kalau sekarang itu Israel sama Palestina. Sekarang udah nggak ada tombak, yang ada itu drone. Jadi sudah alatnya sudah canggih. Drone tinggal dipencet dari sini itu sudah terbang sendiri, udah nggak bawa orang di situ. Tahu-tahu di sana berapa ribu kilometer sudah langsung meledak dengan tenaga nuklir. Hancur. Menang, ya. Kayak yang dipraktekin di mana itu? Iran sama Israel. Itu yang terbang itu nggak ada satupun yang ikut terbang, itu drone-nya aja itu dipencet dulu, kayak perang modern. Sekarang perang modern seperti itu. Indonesia masih belum punya. Indonesia masih petasan yang tahun baru itu loh. Iya. Indonesia itu juga yang bikin bukan orang Indonesia, hanya dijual di Indonesia. Orang Cina semua itu yang bikin petasan yang iya.
sekarang udah nggak pakai pesawat, sudah pakainya drone. Jadi tinggal dipencet, namanya Presiden Rusia Vladimir Putin itu, dia sudah kemana-mana bawa tombolnya nuklir itu, ajudannya belakang. Jadi kalau ada ini ya, tinggal diarahkan kemana, diarahkan ke Amerika apa kemana, itu tinggal dipencet. Kalau darurat itu tinggal sudah terbang, nggak nyampe berapa detik sudah hancur. Itulah kecanggihan di luar negeri sana. Indonesia masih cilok, jualan cilok. Apa lagi? Cireng. Apa lagi? Ya udah, kapan jadi yang pintar? Orang masih makan cireng sama cilok. Sana sudah makannya tuh perbedaannya. Makanya ayo yang pintar semuanya, yang hebat semuanya, sungguh-sungguh semuanya, belajar semuanya, biar jadi orang hebat semuanya. Ahsanu iku luwih bagus. Ahsanu iku luwih bagus minal muta'abbidi, saking wong kang ahli ibadah. Minal muta'abbidi, saking wong kang ahli ibadah. Alladzi kang yakulu kang mangan sapa muta'abbid bidinihi kelawan agamane muta'abbid, wa yut'imuhu lan mangan, wa yut'imuhu lan mangan ing muta'abbid sapa annas manusa bisolahi kelawan kebagusan muta'abbid, bisolahi kelawan kebagusan muta'abbid. Summa la yakhfa mongko nuli ora sama, summa la yakhfa mongko nuli ora sama apa andal kasbah teman setuhune nyambut gawe ditakasuri krono are ake-akean. Ini kalau orang itu bekerja hanya untuk banyak-banyakan harta, watafakhuri, dan untuk gumede, sombong-sombongan, iku madmumun, dicela. Ya nggak boleh juga. Dia bekerja hanya untuk banyak-banyakan, ditumpuk-tumpuk, nggak pernah dikeluarkan, susah, disimpan sendiri, dimakan sendiri, dan hanya untuk sombong-sombongan, itu madmumun dan Allah atau dijelaskan munggu isyarat. Wa fil hadis lan ing dalam hadis, man talaba dunya halalan mukasiran mafakhiran laqallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Man utawi sapane wong iku talaba nyubrih sapa man, mencari nyubrih sapa man ad-dunya ing dunya halalan ing dunya kang halal, mukasiran kang akeh-akehan, mufakhiran kang gumede-gumedean, lako mongko tetemu sapa man Allah ing Gusti Allah Ta'ala nuhur sapa Allah, wa huwa utawi Allah alaihi atasin man iku ghadbanun bendu, iku ghadbanun Allah kang bendu. Jadi Allah enggak suka, Allah marah kepada orang yang nyari dunia yang halal tapi hanya untuk mukasarah, untuk banyak-banyakan, atau hanya untuk
buat sombong-sombongan saja, Allah benci, Allah marah, Allah enggak suka. Halo. Wa kana lamma sapa al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala iku yaqul, ucap sapa Imam Syafi'i, talabus ziyadah minal halal uqubatun. Talabus ziyadah utawi nyubrih tambahan, mencari tambahan minal halali saking perkara halal iku uqubatun siksa. Ubetulia kang nyuwa sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan uqubah ahlat tauhid ing ahli tauhid. Ahlat tauhid ing ahli tauhid, ahlat tauhid ing ahli tauhid. Fa'lam mongko weruh sapa sira kabeh, fa'lam mongko weruh sapa sira zalika ing mengkono-mengkono uqubah, zalika ing mengkono-mengkono uqubah. Jam berapa? 11:03 menit. Masih baru 3 menit. Jam 11 ya? Oh, jam 12. Berarti sudah.